Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Venita Christine, NIM 19531043, Prodi PAI 4B. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang materi kelompok kami yang sebelumnya telah dijelaskan oleh teman saya pada videonya, dan di sini saya akan melanjutkan penjelasannya. Di mana materi kelompok kami yaitu hadis tentang anjuran memuliakan tamu. Syekh Asy'adi rahimahullah menjelaskan, sesungguhnya memberi jamuan kepada tamu atau difayafah termasuk sunnah atau tradisi Nabi Ibrahim yang Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan umatnya untuk mengikuti milah atau ajaran beliau. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan kisah ini di surat Az-Zariyat ayat ke-24 sampai 27 sebagai pujian dan sanjungan bagi beliau dalam rangka mengikuti syariat Nabi Ibrahim tersebut untuk memuliakan tamu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang dimana artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Islam mengajarkan bagi siapa saja yang menjadi tuan rumah supaya menghormati tamu. Dalam perspektif komunikasi Islam, penghormatan itu tidak sebatas pada komunikasi saja. Bisa berupa tutur kata yang manis, halus, dan lembut, ataupun santun dan penuh penghormatan dalam menyambutnya, akan tetapi juga dalam bentuk perbuatan yang menyenangkan. Misalnya, dengan memberikan jamuan meski hanya sekedarnya, wajah yang berseri, hangat, menyenangkan, dan dihiasi dengan senyuman yang tulus. Adapun pahala dari menjamu tamu ini, Ibnu Abbas mengisahkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, yang mana artinya, jika ada tamu masuk ke dalam rumah seseorang mukmin, maka akan masuk bersama tamu itu 1000 berkah dan 1000 rahmat. Allah akan menulis untuk pemilik rumah itu pada setiap kali suap makanan yang dimakan tamu seperti pahala haji dan umroh. Hadis riwayat Ad-Dailami. Dan adapun adab bertamu dalam Islam, yang pertama, berkunjung ke rumah orang dengan niat yang baik. Untuk bertamu sebaiknya luruskan niat terlebih dahulu. Misalnya bertamu dengan niat menyambung silaturahmi, memberi kabar bahagia, menjenguk, dan lain sebagainya yang bersifat baik. Yang kedua, memperhatikan waktu untuk datang ke rumah orang yang kita ingin. Sebaiknya seseorang harus memperhatikan waktu. Jangan sampai datang ke rumah orang saat orang tersebut sedang dalam keadaan yang sibuk. Yang ketiga, meminta izin saat bertamu. Sebelum bertamu, seseorang dapat meminta izin kepada pemilik rumah. Saat ini, meminta izin pada pemilik rumah dapat dilakukan melalui ponsel. Kita dapat menghubungi si pemilik rumah terlebih dahulu sebelum kita ingin bertamu. Yang keempat, berpakaian sopan dalam Islam. Seseorang diwajibkan untuk menjaga busananya. Maksud dari menjaga busana di sini yaitu menjaga kebersihan dan kesopanannya. Jangan sampai memperlihatkan aurat yang tidak sepantasnya diperlihatkan pada orang yang bukan mahramnya. Baiklah, itulah penjelasan dari saya, dan penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya pada videonya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.